Baiklah, kami akan membahas mengenai bab 19, yakni manajemen teori dan praktek yang diambil dari The Evolution of Management Talk yang ditulis oleh Daniel Wren dan Arthur Bedeyan. Namun sebelumnya perkenalkan kelompok kami dari kelompok 4, saya Mary Ratar dan rekan saya Irena Kaumaneng. Dosen kami adalah Dr. Jurwati Supeno, Sarjana Ekonomi Magister of Science. Dalam pembahasan kami di chapter 19, ada beberapa topik yang dibahas, yakni Renaissance Manajemen Umum, Pahlawan Intelektual Fayol, Pendidikan Manajemen Tantangan dan Tanggapan, The Management Theory Jungle, Pandangan Lain tentang Pekerjaan Manajerial, Teori dan Praktek Manajemen, Drucker, Guru Praktek Manajemen, Dari Kebijakan Bisnis ke Manajemen Strategis, Pasar dan Hierarki, Masalah Tata Kelola dan Badan, Manajemen sebagai tugas yang mengintegrasi dan berinovasi, Strategi dan Pandangan Perusahaan, Kepemimpinan Strategis dan Dinamika, dan diakhiri dengan ringkasan. Nah, adapun pengantar dari chapter 19 ini, yakni dalam chapter sebelumnya, di chapter 16, menggambarkan sebuah keprihatinan yang meningkat untuk teori manajemen umum dan mendalilkan bahwa ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh pertumbuhan yang lebih lanjut dari organisasi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, proliferasi staf spesialis, peningkatan peraturan pemerintah, percepatan pertumbuhan serikat pekerja, kebutuhan untuk menerapkan teknologi maju yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua, dan kesadaran yang lebih besar dari manajemen terkait tugas mereka yang lebih kompleks. Pada periode ini, para sarjana manajemen beralih dari orientasi manajemen tingkat tokoh ke teori manajemen umum. Baik, kita akan masuk pada item yang pertama, yakni Renaissance Manajemen Umum. Para praktisi yang pertama kali mencoba mendeskripsikan mengenai manajemen, yaitu mereka mencoba menyaring pengalaman dan pengamatan mereka untuk penggunaan orang lain. Para praktisi tersebut diantaranya adalah Owen, McCallum, Tyler, Gann, Fayol, dan Barnard. Henry Fayol adalah orang yang pertama mengajukan teori umum manajemen. Dia mendefinisikan teori sebagai kumpulan prinsip, aturan, metode, dan prosedur yang dicoba dan diperiksa oleh pengalaman umum. Teori Fayol terdiri dari dua bagian. Yang pertama, elemen yang menggambarkan apa yang dilakukan manajer, yakni merencanakan, mengatur, memerintahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip yang merupakan mercusuar atau panduan bagaimana mengelola. Nah, tujuan teori dalam pandangan Fayol adalah untuk menyediakan kumpulan pengetahuan yang dapat diajarkan karena kemampuan manajerial sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Fayol juga mencatat tidak ada yang kaku atau mutlak dalam urusan manajemen, sehingga tidak ada teori yang diharapkan bertahan sepanjang masa. Bagian kedua, pahlawan intelektual Fayol. Karya Fayol terlambat mendapat pengakuan. Di lingkungan pasca Perang Dunia Kedua, terjemahan buku Fayol oleh Constance Storrs merupakan kontribusi tepat waktu yang memicu pembaruan minat dalam manajemen umum. Upaya pertama dalam periode modern adalah upaya William Newman, yaitu sekitar tahun 1909 sampai tahun 2002. Newman dari Universitas Columbia pada tahun 1948, materi hak cipta Newman sebagai prinsip manajemen yang didasarkan pada tulisan-tulisan Frederick Tyler. Dia adalah koleganya di Columbia, dan juga Luther Gulick,
Chester Barnard dan Ralph Davis, yang kemudian diterbitkan sebagai tindakan administratif, teknik organisasi, dan manajemen. Newman mendasarkan teksnya pada penelitian yang telah dilakukan General Electric Company oleh Ralph Cordiner dan Harold Smithy. Studi GE berfokus pada eksklusif perusahaan yang sukses dan apa yang mereka lakukan yang membuat mereka menjadi manajer yang luar biasa. Kesimpulan ditempatkan dalam kerangka manajemen umum dan digunakan secara internal di GE untuk melatih manajer muda. Berdasarkan studi ini, Newman mendefinisikan administrasi sebagai pembimbingan, kepemimpinan, dan kontrol dari upaya sekelompok individu menuju beberapa tujuan bersama dan mengembangkan proses logis administrasi sebagai aktivitas intelektual yang terpisah. Unsur-unsur dalam proses Newman adalah perencanaan, pengorganisasian, perakitan sumber daya, pengarahan, dan pengendalian. George Terry di tahun 1909 hingga 1979 adalah orang pertama yang menyebut bukunya Principles of Management. Terry mendefinisikan manajemen sebagai aktivitas yang merencanakan, mengatur, dan mengendalikan operasi elemen dasar manusia, bahan, mesin, metode, uang, dan pasar, memberikan arahan dan koordinasi, dan memberikan kepemimpinan kepada upaya manusia sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang dicari. Nah, elemen Terry termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengendalian, dan upaya memimpin manusia. Kemudian, Terry menggabungkan fungsi mengarahkan dan memimpin upaya manusia ke dalam fungsi penggerak dan berhenti memperlakukan koordinasi sebagai fungsi terpisah. Terry mendefinisikan prinsip sebagai pernyataan mendasar yang memberikan panduan untuk bertindak, dan prinsipnya seperti Fayol adalah mercusuar pengetahuan dan bukan hukum dalam arti ilmiah. Harold Kuhns di tahun 1908 hingga 1984 dan Cyril O'Donnell di tahun 1900 sampai 1976, mereka dari Universitas California di Los Angeles, didefinisikan manajemen sebagai fungsi menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Menurut Kuhns dan O'Donnell, manajer dikenal dari pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan pengendalian. Kuhns dan O'Donnell menawarkan sejumlah prinsip. Nah, dalam pengorganisasian misalnya, prinsip kesamaan wewenang dan tanggung jawab, dan prinsip kesatuan komando dalam perencanaan, prinsip faktor strategis, dan seterusnya. Teks Kuhns dan O'Donnell menjadi bagian integral yang bertahan lama dari pencarian pengetahuan manajemen yang sistematis. Bagian yang ketiga adalah pendidikan manajemen, tantangan, dan tanggapan. Ada Robert Gordon dari University of California di Berkeley dan James Howell dari Stanford University. Gordon dan Howell mencatat setidaknya 4 aspek yang berbeda dari bidang organisasi dan manajemen. Aspek yang pertama, aspek manajerial pemecahan masalah melalui metode ilmiah dan analisis kuantitatif. Aspek yang kedua adalah teori organisasi. Aspek yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen. Dan aspek yang keempat, hubungan antara manusia. Gordon dan Howell merekomendasikan agar kebijakan bisnis menjadi batu penjuru untuk menyatukan berbagai fungsi dan memberikan gambaran umum manajemen perusahaan. Bagian yang keempat adalah The Management Theory Jungle. Harold Kuhns memberikan definisi manajemen dalam bukunya The Management Theory Jungle, menganggap pengertian manajemen adalah
seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui dan dengan beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok formal yang terorganisir. Aliran empiris mengidentifikasi manajemen sebagai suatu studi tentang pengalaman dan menggunakan analisis kasus atau pendekatan komparatif. Ada dalam The Great Organizer dari Ernest Dale sebagai kendaraan untuk mengajar dan menggambar generalisasi tentang manajemen. Aliran teori keputusan berkonsentrasi pada menganalisis dan memahami siapa yang membuat keputusan dan bagaimana, serta seluruh proses pemilihan tindakan dari berbagai alternatif. Teori ekonomi dan khususnya teori pilihan konsumen mewakili fondasi intelektual dari pendekatan manajemen ini. Kuntz mengakui bahwa setiap sekolah memiliki sesuatu untuk ditawarkan pada teori manajemen, tetapi menyarankan agar mahasiswa manajemen tidak mengacaukan konten dengan alat. Misalnya, bidang perilaku manusia tidak boleh dinilai setara dengan bidang manajemen. Juga tidak boleh fokus pada pengambilan keputusan atau matematika dianggap mencakup seluruh area analisis. Sebaiknya, masing-masing bidang ini akan memberikan wawasan dan metode untuk membantu manajer dalam melakukan tugas mereka dan karenanya merupakan alat dan bukan sekolah. Bagian yang kelima adalah pandangan lain tentang pekerjaan manajerial. Henry Fayol yang pertama kali mulai merefleksikan secara sistematis pengalaman dan pengamatannya dalam upaya untuk memilah dan mengidentifikasi apa yang dilakukan manajer dan praktik manajerial apa yang tampaknya bekerja lebih baik daripada yang lain. Henry Mitzberg menyimpulkan bahwa manajer melakukan 10 peran yang dapat dijelaskan di bawah 3 kategori umum. Kategori yang pertama, interpersonal. Kategori yang kedua, informasi, dan kategori yang ketiga, keputusan. Peran interpersonal muncul dari otoritas formal manajer dan terjadi ketika seorang manajer berurusan dengan orang lain sebagai figur, pemimpin, atau penghubung. Peran informasional melibatkan manajer dalam menerima, menyimpan, dan mengirimkan informasi sebagai monitor, penyebar, atau juru bicara. Peran pengambilan keputusan melibatkan pengambilan keputusan tentang kegiatan organisasi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, atau negosiator. Rosemary Stewart menawarkan pandangan lain tentang pekerjaan manajer dengan memeriksa, pertama, tuntutan atau apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan itu. Yang kedua, kendala atau batas internal dan eksternal tentang apa yang bisa dilakukan. Dan yang ketiga, pilihan, yakni area di mana manajer yang berbeda dapat melakukan pekerjaan dengan cara yang berbeda. Menggunakan staf sebagai contoh, manajer harus menemukan dan memilih orang-orang yang berkualifikasi baik untuk melakukan pekerjaan. Batasan ditempatkan pada manajer olah skala upah perusahaan, pasokan tenaga kerja yang tersedia, kondisi ekonomi umum, dan undang-undang sehubungan dengan praktek ketenaga kerjaan, dan pilihan harus dibuat tentang orang yang akan dipilih dalam batasan yang diberikan. Nah, penelitian Stewart didasarkan pada wawancara ekstensif dan pengamatan manajer di tempat kerja. Upayanya sebagian besar tidak diperhatikan. Namun kita akan melihat bahwa temuannya dapat menambah atas teori eselon yang akan segera dibahas. Studi John Kutter tentang manajer umum menemukan bahwa pertama, manajer yang sukses bisa sangat berbeda dalam hal karakteristik dan perilaku pribadi. Yang kedua, manajer umum menganggap diri mereka sebagai
generalis, namun masing-masing memiliki spesialisasi yang sangat kuat yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dan yang ketiga, masing-masing memiliki pengetahuan rinci tentang bisnis dan jaringan hubungan dengan orang lain dalam bisnis itu. Kutter menyimpulkan bahwa manajemen pada tingkat manajemen umum terlihat jauh lebih seperti seni daripada ilmu, walaupun ada banyak keteraturan. Aktivitas yang diidentifikasi Kutter sebagai tuntutan dan keteraturan memiliki kemiripan yang luar biasa dengan fungsi manajemen tradisional, yaitu perencanaan, koordinasi, penempatan staf, pengendalian, dan seterusnya. Kutter mengidentifikasi perbedaan dalam tanggung jawab dan hubungan yang menyebabkan tuntutan pekerjaan bervariasi seperti ukuran organisasi, usia, tingkat kinerja, budaya, dan keragaman produk atau pasar. Kekuatan tidak teratur ini mempengaruhi tuntutan, tapi mereka tidak menghilangkannya. Kutter menyimpulkan bahwa para manajer mengembangkan agenda, serangkaian rencana, acara, dan tugas yang terhubung secara longgar yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kutter, tapi bukan Fayol dan Stewart, akan dimasukkan dalam teori lain tentang manajemen umum yang muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Teori ini menekankan pentingnya eselon atas organisasi, khususnya yang Chief Executive Officer atau CEO, dan tim manajemen puncak, dan bagaimana mereka merefleksikan nilai dari basis kognitif aktor yang berpengaruh dalam organisasi. Manajer puncak membuat perbedaan dalam seberapa baik kinerja perusahaan dalam pengalaman dan nilai-nilai mereka mempengaruhi keputusan mereka yang dapat menyebabkan konsekuensi yang baik atau tidak baik. Hambrick menyatakan ini dengan sangat ringkas. Mereka atau manajer puncak penting untuk baik atau buruk. Mereka terkadang melakukan hal-hal yang cerdas dan terkadang melakukan hal-hal yang bodoh. Carroll and Gillen menyimpulkan bahwa elemen Fayol masih mewakili cara yang paling berguna untuk mengkonseptualisasikan pekerjaan manajer, terutama untuk manajemen pendidikan. Nah, karena elemen-elemen ini memberikan metode yang jelas dan terpisah untuk mengklasifikasikan ribuan aktivitas yang dilakukan manajer dan teknik yang mereka gunakan dalam hal fungsi yang mereka lakukan untuk pencapaian tujuan organisasi. Fels menyimpulkan bahwa Fayol bertahan dalam ujian waktu, dan Lamon membandingkan Fayol dan Mitzberg menyimpulkan bahwa ide-ide Fayol kompatibel dengan pendekatan peran untuk memahami pekerjaan manajerial. Setelah bertahun-tahun melakukan investigasi, Rosemary Stewart menyimpulkan bahwa klasifikasi 5 kali lipat dari Fayol telah digunakan dengan sedikit modifikasi hingga saat ini. Teori eselon atas menambahkan pemahaman tentang bagaimana nilai, kognisi, dan perilaku manajemen puncak mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, penelitian telah memperkaya pemahaman kita dan telah membuktikan bahwa ide-ide Fayol secara fundamental tetap sehat. Meskipun perlu untuk terus membangun ide-ide Fayol agar sesuai dengan pasar, teknologi, dan orang yang terus berubah, karyanya sangat penting dan bertahan lama. Bagian ketujuh, teori dan praktek manajemen. Thomas Peters dan Robert Waterman yang lebih dekat terkait dengan konsultasi dan praktek manajemen akan setuju dengan Kunz tentang teori dan praktek. Mereka menantang teori akademis, mengangkat seni manajemen di atas teknik dan alat, dan mengidentifikasi 8 atribut yang mengarah pada keunggulan perusahaan. Nah, yang pertama, bias untuk tindakan daripada kontemplasi. Yang kedua, kedekatan dengan kebutuhan pelanggan dalam produk dan layanan. Yang ketiga,
dorongan otonomi dan pengawasan yang longgar daripada pengawasan yang ketat. Yang keempat, sikap terhadap karyawan yang mendorong produktivitas dan menghindari perasaan kita versus mereka. Yang kelima, sentuhan dekat dengan orang-orang dalam teknik yang disebut manajemen dengan berjalan atau berkeliaran di sekitar. Yang keenam, filosofi menempel pada rajutan dengan tetap dekat dengan kompetensi bisnis sehingga menghindari usaha yang tidak terkait. Yang ketujuh, struktur organisasi yang sederhana dan staf yang ramping. Yang kedelapan, sistem kontrol yang memiliki sifat longgar ketat secara simultan untuk menjaga target tetapi tanpa menghambat inovasi. Carroll misalnya, mengkritik landasan konseptual dan metode penelitian Peters dan Waterman sebagai suatu yang sempit, tidak memadai, dan kurang berkembang. Lainnya menyarankan bahwa keunggulan terlalu sempit diidentifikasi. Bahwa sampel dari perusahaan Fortune mengungkapkan perusahaan lain yang mengungguli apa yang disebut perusahaan yang dikelola dengan baik. Dan bahwa beberapa prinsip keunggulan bertentangan, misalnya apakah mungkin untuk tetap berpegang pada rajut perusahaan dan tetap inovatif dan berwirausaha. Para kritikus mengakui bagaimanapun bahwa prinsip-prinsip keunggulan dapat berguna untuk praktek yang lebih baik, tetapi bukan formula ajaib untuk kesuksesan organisasi yang instan. American Assembly of Collegiate School of Business, saat ini AACSB Internasional, mensponsori studi konferensif 3 tahun tentang pendidikan manajemen yang mengsurvei praktisi dan akademisi. Penulis laporan Lyman Porter dan Lawrence McKibben berkomentar bahwa anggota fakultas membutuhkan keluasan untuk mengintegrasikan penemuan masalah dan pemecahan masalah di berbagai fungsi bisnis. Namun, ada banyak profesor tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan dan berpendidikan terlalu sempit untuk menghargai kompleksitas dan seluk-beluk bisnis. Porter dan McKibben merekomendasikan bahwa pendidikan harus lebih memperhatikan faktor eksternal, terutama perkembangan dalam bisnis internasional, mengembangkan lebih banyak kemampuan untuk mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis, lebih menekankan keterampilan interpersonal dan komunikasi, dan mengembangkan PhD yang akan memiliki kecanggihan analitis, serta perspektif yang dipertajam dan diperluas dari pengalaman kerja dunia nyata. Teori bisa menjadi pengekang yang menghambat rasa ingin tahu dan pertemuan dengan kemungkinan yang tidak menawarkan cap persetujuan teoritis sebelumnya. Lebih banyak teori dikembangkan daripada diuji, meningkatkan keraguan kita tentang relevansi pengembangan teori tanpa tindak lanjut untuk menguji proposisi tersebut. Praktek dapat berubah atau tanpa pemikiran dan relevansi. Baik teori maupun praktik tidak dapat berdiri sendiri, dan kita harus banyak belajar untuk memanfaatkan dengan lebih baik bakat dan kemampuan yang berlimpah di antara mereka yang belajar dan mereka yang mempraktekkan manajemen. Bagian yang ketujuh adalah Drucker, guru dan praktek manajemen. Dan bagian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Irene Komaneng. Peter F. Drucker, guru praktek manajemen, tahun 1909 hingga 2005. Autobiografinya, Adventures of a Bystander, yang jauh menggambarkan kehidupan dan pekerjaan Drucker. Dia menjadi terkenal melalui tulisan-tulisannya dan konsultasi dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk praktek manajemen. Sebagian besar dipengaruhi oleh ekonom Joseph Schumpeter, seorang rekan Austria. Drucker memandang masyarakat dan bisnis sebagai keadaan konstan, penciptaan, pertumbuhan, stagnasi, dan penurunan.
Pengabaian usaha yang stagnan atau menurun juga inovatif. Menurut Drucker, karena membebaskan sumber daya untuk langkah inovatif lainnya. Dalam menetapkan tujuan, perusahaan harus menanyakan pertanyaan yang tepat. Apa bisnis kita? Siapa pelanggan kita? Apa yang dibeli pelanggan kami? Apa nilai bisnis kami bagi pelanggan kami? Apa yang akan menjadi bisnis kita? Dan apa yang seharusnya? Meskipun banyak yang telah menulis tentang perlunya tujuan organisasi, Drucker adalah orang pertama yang mempublikasikan konsep dan menciptakan frasa manajemen berdasarkan tujuan atau MBO yang telah dipraktikkan oleh Eksekutif General Electric Company Harold Smithy tahun 1900 hingga 1978. Inti dari teori MBO, yakni pekerjaan seorang manajer harus didasarkan pada tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari kebijakan bisnis ke manajemen strategi. Pada akhir abad ke-19, Henry Town meminta para insinyur untuk berpikir seperti ekonom. Di sini masalahnya adalah membuat para ekonom berpikir seperti manajer. Ini akan melibatkan pengakuan sekali lagi peran manajemen dalam perusahaan, gagasan tentang biaya transaksi, dan isu-isu dalam perusahaan seperti tata kelola dan teori keagenan. Kemudian kita akan melihat bagaimana ide awal kebijakan bisnis berkembang menjadi manajemen strategis. Manajemen strategis bukanlah tugas seluruh manajemen puncak, tetapi melengkapi teori manajemen umum dengan membantu kita memahami proses manajemen melalui perumusan rencana dan kebijakan yang harus dilaksanakan dengan pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan atau pemantauan, koordinasi, dan pengendalian. Pasar dan hierarki. Pada 1930-an, Commons mengamati bahwa transaksi adalah unit terkecil dari analisis ekonomi, dan Ronald Coase bertanya, apa yang memungkinkan perusahaan bisnis berkinerja lebih baik daripada pasar? Artikel Coase tahun 1937 menandai munculnya kembali pertanyaan ini, meskipun teorinya tentang firma terhalang oleh ekonomi Keynesian selama bertahun-tahun. Dalam pidatonya, pemenang Nobel tahun 1991, Coase mengomentari contoh barter Adam Smith yang sulit karena kecocokan harus ditemukan antara orang yang ingin berdagang dan orang lain yang memiliki apa yang diinginkan. Barnard dan Richard Sher dan James March dari apa yang disebut Sekolah Pengambilan Keputusan Carnegie. Oliver Williamson 1932 mewarisi basis intelektual yang hebat untuk pengembangan kontribusinya. Dalam disertasi doktoralnya di Institut Teknologi Carnegie, ia belajar dengan Herbert Simon yang belajar banyak dari Chester. Disertasi Williamson berkaitan dengan keleluasaan manajerial dalam pengambilan keputusan, dan dia menemukan bahwa pelaksanaan wewenang diskresioner ini sering merusak efisiensi perusahaan yang bertentangan dengan asumsi teori ekonomi klasik. Ia menemukan kekurangan lain dalam teori ekonomi klasik, terutama pengabaian operasi internal perusahaan. Pada tahun 1973, dia mengacu pada karya Coase dan menawarkan pernyataan awalnya tentang pasar dan hierarki. Masalah tata kelola dan badan. Eksekutif berpengalaman Chester Barnard dan Henry Fayol tampaknya sangat mengenal perilaku oportunistik di antara karyawan, manajer, dan pekerja. Barnard menulis tentang penyangkalan diri dan kesediaan untuk bekerja sama. Fayol menjadikan subordinasi kepentingan individu kepada kepentingan umum sebagai salah satu prinsipnya. Dalam kedua kasus, mereka mendesak individu untuk menyumbangkan upaya mereka untuk perusahaan daripada mencari keuntungan pribadi. Dalam kedua kasus ini, tidak dapat menunjukkan pengorbanan diri, tetapi pengakuan atas kepentingan yang berbeda. Teori agensi yang mungkin atau mungkin bukan teori membahas perilaku oportunistik atau seperti yang kita lihat, Williamson mendefinisikannya pencarian kepentingan pribadi dengan tipu muslihat. Manajemen sebagai tugas yang mengintegrasi dan berinovasi. Fayol menyatakan, tanggung jawab manajemen umum adalah menjalankan perusahaan menuju tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
Manajemen umum adalah otoritas eksekutif, menyusun rencana tindakan, memilih personel, menentukan kinerja, memastikan dan mengendalikan pelaksanaan semua kegiatan. Pada awal abad ke-20, Art Shaw 1876 hingga 1962 memelopori studi kebijakan bisnis di Universitas Northwestern dan Universitas Harvard dalam kursus yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan fungsi bisnis dari sudut pandang manajemen umum. Individu seperti Edmund Learned dan Roland Christensen termasuk di antara mereka yang mengikuti jalan Shaw dengan tradisi pengajaran Harvard dengan metode kasus. Strategi dan pandangan perusahaan. Di Departemen Ekonomi Harvard, Edward Mason dan Joe Bain telah mempelajari struktur industri, perilaku pembeli dan penjual, hambatan persaingan, dan bagaimana faktor-faktor ini dapat memengaruhi kinerja dan profitabilitas. Di sisi sekolah bisnis, ceteris paribus tidak berhasil. Manajer harus mempertimbangkan semuanya. Porter menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan kerangka kerja daripada model. Hasilnya adalah serangkaian ide pemecah kerangka yang akan mendominasi bidang manajemen strategis selama hampir 1 dekade. Posisi Porter adalah bahwa profitabilitas perusahaan adalah fungsi dari 5 kekuatan struktur industri. Ancaman masuknya pesaing baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar pembeli, dan persaingan di antara para pemasok. Pesaing yang ada, hambatan untuk masuk, dan tahap siklus hidup industri adalah karakteristik industri lain yang membentuk kemampuan perusahaan untuk bersaing secara efektif. Faktor eksternal dalam struktur industri membentuk bagaimana perusahaan dapat berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus mempertimbangkan rantai nilai mereka, yaitu bagaimana aktivitas diorganisasikan dan dihubungkan untuk menghasilkan, menyampaikan, dan mendukung produk bagi pengguna akhir. Kepemimpinan strategis dan dinamika. Evolusioner Robert Hoskinson dan rekan-rekannya telah mempelajari teori manajemen strategis dari studi kasus ke bidang ekonomi dan studi industri dan teori berbasis sumber daya dan pengetahuan perusahaan. Telah terjadi pasang surut dari spesifik ke teori yang lebih mencakup tentang perusahaan dalam pencariannya untuk keunggulan kompetitif. Nelson dan Winter telah menawarkan pandangan ekonomi evolusioner berdasarkan tulisan-tulisan individu seperti Penrose dan Schumpeter yang menekankan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dan memperoleh keunggulan kompetitif dari waktu ke waktu melalui inovasi. Sumber daya yang diwarisi perusahaan, meskipun mungkin berharga, tidak dapat diganti dan sebagainya. Mungkin tidak mempertahankan kemampuan langka ini dalam jangka panjang. Teori ekonomi evolusioner menyatakan bahwa perusahaan harus mengembangkan kapabilitas dinamis yang akan memungkinkannya untuk mengubah dirinya saat kondisi persaingan berubah. Transformasi ini datang melalui penemuan atau inovasi, menemukan yang baru atau menemukan dan mengembangkan cara-cara baru dan lebih baik dalam melakukan bisnis dalam tradisi Schumpeter. Ringkasan, kebangkitan kembali teori manajemen umum terjadi ketika organisasi tumbuh dan terdiversifikasi dan dengan kebutuhan akan manajer umum yang berpendidikan lebih luas. Ahli waris Fayol mengambil unsur-unsurnya dan membentuknya ke dalam pendekatan proses manajemen. Studi pendidikan bisnis mengarah pada reformulasi kurikulum, mengidentifikasi keragaman yang Kuhn ubah menjadi manajemen rimba, dan membawa spesialisasi non-bisnis terlatih ke sekolah bisnis. Dalam praktik manajemen, manajer dapat melihat praktik yang ditemukan di organisasi yang sangat baik, tetapi ini tidak memberikan perbaikan yang cepat diharapkan. Dan keunggulan juga tidak terbukti begitu mudah diukur dan diterapkan. Kuhn mengunjungi kembali manajemen rimba dan menemukan lebih banyak sekolah, lebih banyak keragaman dalam manajemen. Laporan Porter dan McKibben memperbarui keadaan pendidikan manajemen dan mengkritik penyimpangan yang dialami akademisi. Drucker juga menekankan perlunya memperbaiki praktik manajemen dan mengutuk hasil penelitian para akademisi yang sering kali steril.
Fayol bertahan dalam ujian waktu, dan teori manajemen umumnya menyediakan kerangka kerja untuk transisi ke kebijakan bisnis dan manajemen strategis. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4.